Halo teman ngopi, kali ini Ayar Film akan membahas alur cerita film berjudul Marie Antoinette. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan juga ngopi 3 kali sehari agar mata kita jernih. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang sebuah perjodohan antara anak dari kerajaan Australia dan juga Prancis. Oke, langsung saja. Di awal film terlihat seorang gadis bernama Marie Antoinette. Dia merupakan putri bungsu dari Ratu Kerajaan Australia. Untuk mempererat hubungan diplomatis antara negara Australia dan juga Prancis, sang ibu bermaksud menjodohkan putrinya yang baru berusia 15 tahun dengan pangeran tampan bernama Louis Augustin, yang kelak akan menjadi seorang raja. Dengan perjodohan inilah, maka nanti otomatis Mary akan menjadi Ratu Kerajaan Prancis. Mary pun dengan senang hati menerima perjodohannya. Ditemani dengan kedua saudara serta dikawal oleh prajuritnya, mereka pun mulai melakukan perjalanan menuju ke Prancis. Di perjalanan, Mary terlihat berkali-kali memandangi foto wajah Louis yang tampan, tak sabar untuk bertemu dengannya. Sebelum sampai ke tujuan, mereka pun diharuskan berhenti di perbatasan kedua negara, yang mana akan diselenggarakan upacara perpisahan. Sebelum upacara itu dimulai, semua barang-barang milik Mary yang dipakai harus ditinggalkan, bahkan anjing kesayangan pun juga. Karena dalam adat istiadat mereka, mempelai wanita tidak diperbolehkan untuk membawa barangnya masuk ke wilayah Prancis. Setelah mengganti gaunnya, Mary bersama pengawal dari kerajaan Prancis pun mulai melanjutkan perjalanan. Setelah memasuki wilayah kerajaan Prancis, Mary pun disambut langsung oleh Raja Louis ke-15 beserta keluarga dan petinggi kerajaan. Setelah berbincang-bincang sejenak dengan sang raja, ia pun lantas dikenalkan dengan pria yang akan dinikahinya, yaitu Pangeran Louis yang ke-16. Tak lama mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di istana, kedatangan Mary nampak sudah ditunggu dan disambut dengan meriah oleh keluarga besar Louis, keluarga petinggi kerajaan dan juga masyarakat setempat. Tetapi nampaknya beberapa orang di sana terlihat tidak menyukai Mary dari tatapannya yang sinis, yang mungkin dikarenakan ia berasal dari negeri Australia. Namun Mary tetap tersenyum terhadap semua orang yang ia temui di sana. Lanjut cerita, di hari pernikahannya Mary terlihat begitu sangat anggun dan percaya diri. Dia bahkan tidak terlihat seperti gadis berusia 15 tahun. Karena kecantikan riasan dan gaun yang ia kenakan, dan Mary pun dinyatakan sah sebagai putri mahkota Prancis dan istri dari Pangeran Louis ke-16. Malam harinya, setelah acara mewah atas pernikahan mereka, Mary dan Louis pun diantar langsung oleh sang raja Louis ke-16 dan keluarga istana menuju ke kamar mereka. Keesokan harinya, Mary dilayani oleh pelayan-pelayannya, dan bahkan kakak ipar Mary, The Proven, pun membantu Mary untuk menggantikan pakaiannya. Karena balik lagi, menurut istiadat mereka, melayani putri mahkota merupakan pekerjaan yang istimewa, yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Kehidupan Mary dan Pangeran Louis terlihat masih jauh dari kata harmonis dan juga bahagia. Mereka berdua jarang terlihat memiliki waktu bersama. Mary sibuk dengan kegiatannya di dalam istana, sementara Louis sibuk dengan kegiatannya berburu. Sampai tidur pun mereka berdua masih terlihat sangat kaku, bahkan mereka belum juga melakukan mantap-mantap sejak mereka berdua menikah. Lanjut cerita, Mary ditanya oleh pengawal sang ibu dan menyampaikan amanat dari ibu Mary yang meminta agar sang anak untuk segera memiliki keturunan. Karena jika pernikahannya dengan Louis ke-16 tidak memiliki seorang anak, maka bisa saja pernikahan mereka dibatalkan. Sang ibu meminta Mary untuk lebih serius dalam memikirkan hal ini. Hari demi hari, Mary semakin bosan dengan kehidupannya yang sangat terjadwal, dan ibu Mary kembali mengirimkan surat tentang dirinya yang sangat khawatir pada Mary apabila kakak ipar Mary mengandung duluan. Ibunya juga mengatakan ia mendengar sikap Mary yang sering tidak sopan terhadap Dubarry, selir dari Raja Louis ke-15. Hingga ia pun meminta Mary untuk memperbaiki sikapnya. Beberapa bulan kemudian, Mary kembali didatangi oleh pengawal ibunya yang meminta Mary untuk sedikit berbincang dan mendekatkan diri dengan Dubarry. Namun Mary kembali menolak karena menurutnya
Duberry hanyalah wanita biasa yang diangkat oleh sang raja. Dirinya tak pantas untuk berteman dengan Duberry. Mendengar hal itu, sang pengawal pun menegur Mary atas perilakunya. Ia berkata bahwa sang raja sangat begitu menyayangi Duberry. Jika ia masih tidak mau bertegur sapa dengannya, maka bisa saja sang raja nantinya tidak memperhatikannya lagi. Dan setelah mendengar nasihat dari pengawal suruhan ibunya, Mary pun mencoba untuk menyapa Duberry meski ia melakukannya dengan berat hati. Lanjut cerita, agar tidak bosan karena selalu ditinggal oleh sang suami, Mary kini memiliki hobi baru yaitu berbelanja. Dan suatu hari saat dirinya sedang memilih baju, ia didatangi oleh pengawalnya yang mengatakan bahwa saat ini hubungan antara Australia dengan Prancis sedang merenggang. Ia sangat berharap Mary mau ikut andil dalam menangani hubungan tersebut, dan Mary tetap tidak mau memperdulikannya. Lanjut cerita, Mary kembali mendapatkan suara dari sang ibu. Sang ibu mengingatkan kalau posisi Mary di sana sangatlah tidak pasti sampai lahirlah seorang penerus tahta. Mary pun seketika terdiam, dan di malam harinya Mary mencoba kembali mengajak sang suami untuk kesekian kalinya. Namun Lois pun tetap tak mau memakan bikang dengan alasan ia terlalu lelah habis berburu. Beberapa bulan setelahnya lahirlah anak dari saudara Lois yang membuat Mary makin dikucilkan oleh semua orang karena semua membicarakan Mary yang enggak-enggak, padahal kenyataannya Loislah yang selama ini menolak. Kejadian inilah membuat Mary menangis dan mengurungkan diri ke kamarnya. Tak mau terlalu lama terlalu dalam kesedihan, Mary pun mulai menghibur dirinya dengan menghambur-hamburkan uang, membeli beberapa koleksi sepatu, mengoleksi berlian yang sangat mahal, dan juga berpesta seharian bersama dengan teman-temannya. Di malam berikutnya, temannya mengajak Mary pergi ke pesta topeng. Awalnya Mary menolak, namun temannya meyakinkan bahwa tak ada seorang pun yang tahu Mary sebagai putri kerajaan. Hingga akhirnya Mary pun menerima tawarannya. Mary pergi pesta itu ditemani dengan sang suami yang setia menemaninya. Namun lagi-lagi di pesta itu mereka tetap tidak menghabiskan waktu bersama. Mary lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya. Di pesta inilah Mary bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang merupakan prajurit dari Swedia yang bernama Converson, yang akhirnya membuat Mary menjadi kepikiran dengan pria tersebut. Setelah selesai dengan pesta itu dan tiba di rumahnya, mereka dikejutkan dengan kabar buruk bahwa sang ayah sedang terbaring lemah di kasur karena dirinya terserang penyakit kulit yang sangat parah. Sehingga membuat Duberry sang selir yang selama ini dekat dengannya pun pergi meninggalkan sang raja. Beberapa hari kemudian Raja Louis ke-15 pun dinyatakan meninggal dunia. Dan secara otomatis Pangeran Louis pun diangkat menjadi seorang raja, sementara Mary menjadi seorang ratu. Mereka berdua pun tercatat sebagai raja dan ratu termuda di masanya. Setelah jadi ratu, Mary semakin gemar berpesta dan menghambur-hamburkan uang kas negara. Sang suami yang tak pernah memikirkan masalah keuangan pun tidak pernah protes dengan keborosan sang istri. Bahkan untuk merayakan ulang tahun sang istri, Louis pun membuatkan perayaan yang sangat mewah. Ia menghabiskan banyak biaya. Di sisi lainnya, sang raja yang sedang berbincang-bincang dengan penasihatnya sedang membahas revolusi yang saat ini sedang terjadi di Amerika. Para penasihat kerajaan mengharapkan mereka membantu keuangan Amerika yang saat ini kesulitan. Tapi Louis menganggapnya tidak begitu penting karena keuangan mereka saat ini juga sedang kesulitan. Karena keterbatasan pengalaman Raja Louis ditambah bujukan dari para penasihatnya, dia pun akhirnya memutuskan untuk membantu masalah keuangan Amerika. Lanjut cerita, kakak Mary datang mengunjungi kediaman Mary. Sang kakak menasihati Mary agar Mary lebih banyak menghabiskan waktu bersama sang raja agar mereka segera memiliki keturunan. Dan sang kakak juga menasihati Louis agar segera melanjutkan garis keturunan mereka. Setelah mendapatkan nasihat dari kakak iparnya, pada akhirnya pikiran Louis di malam harinya, ia pun akhirnya melaksanakan ibadah tengah malam untuk yang pertama kalinya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian,
Mary akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Sebagai tanda terima kasihnya kepada sang istri karena telah memberikan keturunan, Lois memberikan hadiah yang sangat mewah kepada Mary. Apapun yang diminta Mary pasti akan dituruti oleh Lois. Sampai-sampai Mary dibuatkan kebun yang terlihat seperti perdesaan yang semata-mata untuk membahagiakan istri dan putrinya itu. Waktu pun berlalu. Suatu hari di suatu acara pesta, Mary kembali bertemu dengan Converson, dan di kesempatan kali ini mereka pun kembali mencuri-curi pandang, hingga pada akhirnya mereka pun mulai menjalin hubungan tanpa sepengetahuan Raja Lois. Namun hubungan mereka tak berlangsung lama. Apalagi setelah mendapatkan kue kucur Mary, Converson pun pergi meninggalkan Mary tanpa memberi alasan yang jelas, dan Mary pun terpaksa mulai melupakan cinta yang sesungguhnya. Lanjut cerita, sang ratu tiba-tiba mendapatkan kabar duka dari sang kakak bahwa ibu tercintanya telah meninggal dunia. Mary terlihat sangat kaget dan sedih karena tidak dapat menghadiri pemakaman sang ibu. Beberapa tahun kemudian, Mary pun akhirnya melahirkan anak laki-laki yang nantinya akan menjadi penerus tahta kerajaan. Tentu saja kabar ini membuat sang raja serta keluarga besar kerajaan terlihat sangat bahagia. Mary pun mulai bertekad untuk menjadi ratu yang lebih baik lagi dan lebih bijak. Namun semua hal tersebut sudah terlambat. Karena rakyat yang marah atas keputusan sang raja dan ketidakpedulian ratu kepada rakyatnya, rakyat saat ini ingin menggulingkan kerajaan dan menuntut revolusi Prancis. Terlihat benteng-benteng kerajaan pun mulai hancur dan rakyat pun mulai mendekati istana. Para penasihat kerajaan pun menyarankan agar raja dan ratu untuk sementara mengungsi. Namun Lois dan Mary bersikukuh untuk tidak mau pergi. Ia berkata bahwa dirinya akan terus bertahan dan berkembang, memperbaiki kesalahannya. Namun Raja Lois mengambil satu tindakan agar tidak terjadi keributan. Sang raja dan sang ratu pun akhirnya mengalah. Mereka dipaksa keluar dari istana oleh rakyatnya sendiri. Hingga pada akhirnya tahta kerajaan Louis ke-16 dan Mary pun lengser oleh revolusi Prancis, dan film pun selesai. Oke, sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Salam ngopi 3 kali sehari.